Kita buat ininya dulu aja. Loh, enak hidup kita. Lihat nih. Nih, ini kan? Nih, gini kan tadi kan? Nih. Selesai. Dari pengalaman dan dari survei, hampir nggak ada yang mengalahkan kemudahannya Bizagi. Kan pencairan kredit. Verb object gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiskusi, belajar bersama tentang standar proses bisnis yang namanya BPMN. Nah, BPMN elemennya ada 4, swimlane, connecting object, artifact, sama flow object. Swimlane itu ada pool sama lane. Jadi mekanisme untuk bagi atau misah peran itu swimlane itu ada 2. Pool itu kontainer dari proses, lane itu aktornya, gitu ya. Terus panahnya itu panah yang antar pool namanya message flow yang putus-putus. Panah yang dalam satu pool gitu ya, itu namanya sequence flow. Panah yang menuju ke penjelasan atau artifact ini asosiasi nanti. Nah, penjelasannya sendiri bisa anotasi, grup, data objek, data store. Data objek itu biasanya untuk dokumen, data store itu untuk aplikasi, terus kemudian anotasi untuk penjelasan, grup itu untuk grouping. Nah, yang intinya di flow object ini, event, activity, sama gateway. Kita nggak nyebut decision ya kalau di BPMN, tapi nyebutnya gateway. Nanti gateway ada banyak, ada eksklusif, ada inklusif, ada paralel, dan seterusnya. Activity itu yang bentuknya kotak, itu aktivitas kita. Event itu start, end, itu event. Ini contoh proses pengajuan kredit. Start, ngisi form, ngecek form, formnya diterima, saya analisis kelayakan kredit, kalau ditolak nanti saya informasikan penolakan. Kredit analisis ya ini di sini apakah layak, kalau tidak naik ke atas, kalau iya mencairkan kredit. Ini namanya intermediate event, ini kayak status nunggu. Kalau SPK diterima baru saya ke sini. Tadi belum ada swimlane yang kita pakai, baru ada pool ya. Kalau saya pengen masukkan lane, ini kan lane ya, itu gimana? Nah, pool, sekali lagi kontainer dari proses, lane itu aktor pelaksananya. Ada satu lagi tambahan dari Bizagi itu namanya milestone. Milestone itu proses tahapannya, tapi ini nggak masuk ke standar OMG, mau dipakai atau nggak bebas ya. Tapi kalau pool sama lane, standar object management group ini kalau di Bizagi gitu ya. Kita bisa pecah jadi 2, pihak bank sama pemohon kredit. Ini namanya lane, ini namanya pool. Atau kita bisa pisah jadi 3, pemohon, kredit advisor yang di depan atau resepsionis, sama analis kreditnya. Nah, kita coba buat ini. Gimana cara buatnya? Saya buka Bizagi seperti ini. Monggo sambil dibuka ya. Sambil dibuka nanti keluar seperti ini. Ini kita bisa gedein kecilin pakai kontrol sama scroll mouse kita ya. Jadi jalankan Bizaginya. Pengajuan kredit. Ini saya kasih judul pengajuan kredit. Jadi ini prosesnya saya double klik boleh, klik kanan boleh, klik kanan edit text gitu juga boleh. Atau double klik sama aja. Pengajuan kredit ya. Nih. Ini pool. Kalau pengen rapi, Bapak sekalian, ini saya kontrol C, nama diagramnya juga saya buat pengajuan kredit. Nih, nama diagramnya biar rapi. Setelah itu saya masukkan 3, lane. Ini ada lane, saya masukkan 1, 2, di atasnya ya. 3 di atasnya, atau di tengahnya juga nggak apa-apa. Nih, ada 3. Ini nanti saya kecilkan supaya rapi. Nih, saya kecilkan. Nih ya, ada 3 ya. Ini seperti ini. Ini biar kelihatan. Saya kasih nama, lane-nya. Boleh double klik, boleh klik kanan, edit text. Pemohon kredit. Atau nasabah pemohon kredit ya. Ya, apalah, kredit advisor gitu misalkan ya. Di sini kredit analis. Jadi kredit requesternya, kredit advisor, kredit analis. Di palet di sini, palet ini ada yang warnanya hijau nih Bapak Sekalian. Jadi Bizagi itu lebih colorful ya. Meskipun bukan standar OMG. Kalau standar OMG semuanya hitam ya. Ini dia buat agak berwarna gitu ya. Mungkin lebih nyaman gitu ya. Nah ini warnanya hijau ini start. Ini kita tarik drag ke sini aja. Nih. Dan kita nggak perlu narik-narik lagi dari sini Bapak Sekalian. Cukup 1 aja. Nanti kita tariknya dari sini. Klik aja di sini. Nah, keluar kan? Jadi kalau kita klik di sini keluar nih. Notasi apa yang sebaiknya saya pakai. Nah, ini tinggal di drag lagi yang kotak ini activity ya. Nih, letakkan di sampingnya. Loh, gitu aja. Nih. Jadi sekali lagi. Nih ya, klik di sini, keluar.
Ini tarik ke sampingnya. Nih. Kasih nama mengisi formulir pengajuan kredit. Ini klik lagi ke bawah, gitu ya, tarik lagi ke bawah, gitu aja. Jadi pemohon kredit mengisi, nah ini ada aturan Bapak sekalian, pakai verb object ya. Jadi subject, verb object. Jadi yang di activity itu verb object atau predikat SPO ya, predikat objek gitu ya. Subject, predikat objek. Nah nanti dari sini ngisi credit advisor-nya ngecek, tarik ini ke sini. Loh. Mengecek formulir pengajuan kredit. Ini hello world-nya dalam dunia BPMN. Ngisi, ngecek, hasil dari cek itu bisa benar bisa enggak ya. Nah, ini klik di sini. Bukan lagi pakai activity, tapi pakai gateway. Nih, gateway. Tarik ke sampingnya. Nih. Nanti diisi. Isian lengkap. Tanda tanya. Kalau lengkap, activity lagi ke bawah. Nih. Si kredit analisnya menganalisis kelayakan kredit. Ini di panahnya saya double klik, kasih ya. Nah kalau nggak lengkap, tarik ke sampingnya, menginformasikan penolakan kredit. Ya gitu aja. Ini kenyataannya biasanya nggak kayak gini, tapi ini supaya cepat aja. Ini double klik, tidak. Hasil dari menganalisis, ya gateway lagi. Ini layak, gitu aja ya. Kalau layak, samping lagi, mencairkan kredit. Ya gitu aja supaya agak gampang. Nih. Ini layak ya. N. Saya N di sini terakhir seperti ini. Loh. Nah, terus ini saya pengen tarik ke sini. Apakah pakai ini aja? Nggak perlu, Bapak sekalian. Jangan narik yang dari sini ya, nggak perlu narik yang connection ini nggak perlu. Di sini aja langsung, klik di sini, ditimpa. Jadi klik di sini, ditimpa pakai apapun, gitu ya, pakai apapun. Ini pakai ini juga nggak apa-apa. Ini saya letakkan di sini. Loh, saya timpa ke sini. Dong, loh dia panahnya akan bisa. Ini tadi juga sama. Dari sini ke sini, gitu kan, N kan. Ini saya timpakan ke sini. Dong. Loh, nanti tinggal kita atur ini. Ini layak, tidak ya ke atas ya. Nih. Jauh lebih mudah, jauh lebih simple. Bahkan daripada pakai Visio. Jadi kalau Bapak sekalian sudah mahir nanti, cepat Bapak sekalian. Kita buat ininya dulu aja. Loh, enak hidup kita. Lihat nih. Nih. Ini kan? Nih. Nih, gini kan tadi kan? Nih. 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 Selesai. Nih. Tuh. Untuk sementara ini dari pengalaman dan dari survei Bapak sekalian hampir nggak ada yang ngalahkan kemudahannya Bizagi. Baru kita isi. Mengisi formulir pengajuan kredit gitu ya. Di sini mengecek isian gitu ya. Nih. Di sini lengkap tanda tanya. Di sini kalau di sini layak gitu ya, tanda tanya. Kalau lengkap ya melakukan atau menganalisis kelayakan kredit layak. Kalau tidak, ini saya isi tidak ya. Menginformasikan penolakan kredit ini tidak, berarti di panahnya kita double klik aja, kita isi ya. Di sini mencairkan atau melakukan pencairan
kredit. Verb object gitu ya. Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Nah, jadi kita tadi sudah pull land. Ini kita masih masuk di swim lane ya, Bapak sekalian ya. Pull land. Ada satu lagi yang namanya milestone. Cuman ini nggak wajib nih Bapak sekalian. Nggak juga nggak apa-apa karena dia bukan standar OMG, bukan standar BPMN, tapi dibuat oleh si Bizagi untuk mempermudah proses kita gitu ya. Nih makanya ini gimana cara buatnya? Itu yang paling bawah milestone. Nah ini kita lemparkan ke sini aja. Dia nanti nih, misalkan saya buat 2 nih. Jadi 1, 2. Nah, nanti dia akan mengikuti kolomnya. Nanti tinggal kita pindahkan aja gitu ya. Misalkan pendaftaran sama approval gitu ya. Misalkan ya 2 ya, saya buat ya. Jadi proses pendaftaran sama proses analisis kelayakan gitu aja lah. Atau nggak usah pakai proses juga depannya. Pendaftaran sama gitu ya, milestone-nya ya. Pendaftaran dan analisis kelayakan. Nah, ini tinggal saya blok seperti ini, pindahkan ke sini. Nih. Blok aja, pindahkan ke sini. Nggak dipakai juga nggak apa-apa, tapi ada kayak gini di Bizagi gitu ya, milestone. Sebelum era BPMN ini datang, itu apa namanya kebanyakan dari atas ke bawah Bapak sekalian gitu ya. Ketika BPMN itu datang, semua contoh itu dari kiri ke kanan. Jadi ada sedikit perubahan paradigma. Cuman sebenarnya Bapak sekalian OMG sendiri memungkinkan dari atas ke bawah. Cuman tools itu apa contoh-contoh yang ada itu kiri ke kanan, akhirnya memilih kiri ke kanan gitu. Itu konsepnya seperti itu. Ini mau kita simpan, tapi dalam kondisi ini nggak nyambung seperti ini, Bapak sekalian. Nggak nyambung seperti ini. Saya Ctrl S, error message were found validating the model. Do you want to save anyway? Kalau kita simpan ya yes, tapi kalau no, dia tunjukin errornya di mana nanti. Nah, kita double klik. Oh, ini kurang. Ini kita tarik aja. Loh, seperti ini. Saya Ctrl S, dia hilang. Kalau alat untuk gambar, dia nggak sampai menganalisis sintaks sama grammar kayak gini gitu ya. Jadi sintaks sama grammarnya kalau ini dicek sama dia gitu ya. Coba disimpan dulu ya, Mas kan ya. Ctrl S dulu disimpan. Kalau masih ada error dia nggak mau nyimpan. Terus view-nya kalau kita mau kasih grid gini juga oke, gini ya. Apa namanya? Buat dia gradasi nih gradient fill gitu ya. Kasih shadow biar enak dilihat gitu ya. Kalau kita pakai bahasa Inggris spellingnya bisa kita ini gitu ya. Smart align jadi dia bisa ngikutin gitu ya. Bisa ngikutin kita ya. Makanya tadi kita tarik agak berat karena dia ngikutin supaya lurus saja gitu ya. Terus hitam putih juga bisa. Kalau kita mode untuk presentation juga bisa. Model di grid kayak gini juga oke gitu ya. Terus ini fit to diagram. Kita nggak perlu ngedein ngecilin, kita langsung fit to diagram. Ini ya. Ini dia fit ke diagram yang kita ini. Terus kemudian saya pengen ini tadi kok nggak sama ya antara sini sama sini kayak gini. Nah, ini saya pakai kontrol aja, saya blok atau saya blok semuanya di sini, saya blok ini. Align horizontal, dong. Oh, dia lurus. Ini sama ini kok nggak lurus gitu ya. Ini saya blok nanti align vertikal nanti gitu. Nah, align vertikal, lurus dia. Distribusinya kok nggak sama ya? Distribusi itu jarak antara ini dan ini kan nggak sama nih. Saya blok lagi. Saya blok align distribute horizontal. Nih, distribusinya disamain sama dia. Ini tinggal kita tarik ke sini ya. Ini dan ini distribute horizontal gitu ya. Ini distribute horizontal ya. Terus kemudian kalau kita pengen show, tunjukkan dalam bentuk web, nanti kita simpan di ini, nanti publish as web. Nih, klik di sini, pengajuan kredit, saya next,
all nanti di sini. Saya next, saya simpan di manapun terserah. Nah, dia klik di sini untuk show-nya bisa. Atau saya pengen simpan di PDF atau Microsoft Word, bisa. Bisa impor ekspor dari Visio. Jadi kalau sudah dibuat di Visio nanti tarik ke sini juga bisa. Ekspor ke Visio juga bisa gitu ya. Oke, yang ini nanti simulasi ya. Nanti kalau sudah masuk simulasi. Saya maju lagi. Nah, milestone sudah. Nah, sekarang saya maju ke connecting object. Tadi kita sudah pakai yang sequence flow. Nih, sequence flow itu yang apa namanya? Yang lurus solid. Ada lagi message flow. Itu kalau beda pool. Message flow itu kalau di Bizagi nggak direkomendasikan karena di Bizagi itu ini sequence flow ya yang solid ya. Nah, kalau kita pengen membuat dua pool, jadi saya buat pool baru di sini. Yang ini proses juga. Cuman ini kalau di OMG memungkinkan, kalau di Bizagi nggak direkomendasikan. Karena nanti jadi agak kacau ketika kita automation. Jadi Bizagi itu sebenarnya ada Bizagi automation nanti Bapak. Jadi agak kacau, makanya nggak dia buat. Nah, ini kalau saya punya proses di sini, yang di sini ada len, terus proses ini nyambung gitu ya. Jadi di sini saya buat proses juga ini di sini, ini kayak gini. Proses ini ternyata nyambung ke sini gitu ya. Itu hubungannya otomatis nanti kita hubungkan gini. Hubungannya bukan pakai sequence flow tapi message flow kayak gini. Maknanya apa? Ini bukan setelah ini bukan. Istilahnya itu bukan proses yang nyambung dalam arti harus ini ke sini gitu, enggak gitu ya. Makanya ini message flow. Dan ini nggak boleh loh Bapak sekalian kayak gini nih. Gini nggak boleh ya. Dari sini ke sini terus dari sini ke sini nggak boleh. Dari sini ke sini gini nggak boleh. Karena apa? Ini putus. Ini putus. Ini harus nyambung juga kayak gini. Nih, ini harus nyambung. Jadi kalau ini terserah gitu ya, atau ini nanti dari sini ke sini terserah, tapi ini di proses ini harus nyambung, ada start sama end harus nyambung semuanya untuk satu pool gitu ya. Nah ini namanya message flow. Nah connecting object, satu lagi asosiasi, asosiasi ke yang artifact. Nah setelah ini kita bahas juga sekalian artifact. Nah ini tadi ini sequence flow, benar sequence flow ya, solid ya. Satu pool selalu sequence flow, nggak ada message flow. Tapi kalau beda pool bisa message flow gitu ya. Jadi sequence flow, message flow. Terus kemudian yang lain asosiasi, yang ketiga asosiasi ini untuk ke artifact. Nih, untuk ke artifact. Nah, artifact itu dibahas di berikutnya. Artifact itu ada 4 jenisnya. Anotasi, grup, data objek, sama data store. Data objek itu file dokumen, data store itu biasanya sistem aplikasi, grup itu untuk grouping. Jarang saya pakai yang ini. Anotasi masih kadang saya pakai untuk jelaskan lebih detail gitu ya. Nah, ini misalkan nih di sini saya buatkan tadi ini saya delete ya. Ini kayak gini nih nggak full, berikutnya ini nggak direkomendasikan nah gini kan oleh Bizagi ya soalnya. Nah, sekarang Bapak sekalian saya akan membuat keterangan. Nah, ini klik aja di sini. Melakukan pencairan kredit, klik di sini. Ini kalau saya buat nanti penjelasan detail, ini pakai ini nih. Jadi anotasi ya. Ini saya tarik ke sini. Ini ya. Pencairan kredit gitu ya. Akan melibatkan, nih misalkan ya, ada keterangannya di sini. Harus gitu aja lah, mendapatkan persetujuan. Ini saya gedein ya, ini gedein juga bisa nih. Direktur apabila melebihi batas gitu ya, melebihi batas atas kredit gitu aja lah misalkan nih. Ini namanya anotasi. Langsung aja ditarik, klik di sini ditarik gitu ya. Menginformasikan penolakan kredit ini akan keluar surat ya. Nah ini saya pakai ini nih, tarik ke sini, panahnya ke dia ya. Surat penolakan kredit, keluar surat. Tapi kalau menganalisis kelayakan kredit, menghasilkan dokumen bukan, tapi kita butuh dokumen. Dokumen juga kan, ini ke sini, nanti peraturan, ada 2 yang saya pakai, peraturan Bank Indonesia, nih ya. Terus kemudian ada lagi peraturan, apalah misalkan OJK, whatever apapun lah ya. Terus kemudian ada beberapa peraturan yang harus saya cek gitu ya. Peraturan organisasi gitu ya atau perusahaan gitu ya. Nah, nanti seperti ini.
Ini panahnya nggak ke dia karena nggak menghasilkan. Tapi panahnya kebalik nih, panahnya ke sini. Ini tinggal klik kanan, reverse direction nih. Dong, saya buat di sini aja misalkan. Nih. Untuk menganalisis kelayakan kredit, si kredit analisnya butuh ngecek beberapa regulasi. Nah, ini panahnya ke prosesnya ya, bukan panahnya ke dokumennya. Panahnya ke prosesnya. Tapi kalau ngisi dan ngecek ini pakai sistem pendaftaran kredit. Nah, ini kita pakai yang ini nih, data store. Ini kita letakkan di bawah, terpaksa dari sini nih, soalnya di sininya nggak ada. Di sini nggak ada data store kan. Sistem pengajuan kredit. Ini pakai sistem, ini langsung ya. Nah, nanti jadi ke sini. Timpa lagi kayak tadi. Nah, ini saya rapikan dulu ya. Yang ini ngisi sistem ke sini ya. Ngisi ya ini ya. Ini data store, ini data objek, ini anotasi. Satu lagi kan ada grouping. Jarang banget saya pakai karena apa? Noise nih grouping ini di sini nih, group nih. Jadi misalkan ngisi formulir dan ngecek itu saya buat grouping nih di sini nih. Nah, ini nanti kayak gini, bisa dikasih nama grupnya. Pengajuan kredit groupingnya gitu ya. Nih. Sekali lagi, ini jarang banget saya pakai karena ganggu jadi nggak enak aja proses yang kita buat jadi agak semrawut. Cuman sekali lagi ini jarang banget saya pakai karena bikin kisruh proses jadi malah ribet, makanya biasanya jarang saya pakai. Tapi ini artifact. Jadi sekali lagi artifactnya bisa anotasi, penjelasan, grouping, file dokumen yang digunakan dan dihasilkan ada dua ya. Sistem yang digunakan dan dihasilkan. Kalau menghasilkan sebuah sistem gitu ya, atau mengisi sebuah sistem, ya itu panahnya ke sistemnya. Kalau hanya melihat sistemnya saja nggak melakukan interaksi, itu biasanya panahnya ke prosesnya. Yuk, sampai sini ada masalah? Bisa? Saya lanjut ya. Artifact aman. Ini sudah ya. Ini beberapa contohnya seperti ini. Pokoknya panah itu menunjukkan dia mengoperate sesuatu nggak di sistemnya gitu. Kalau dia mengoperate sesuatu, kalau di sistemnya, atau dia menghasilkan sebuah dokumen, itu panahnya ke dokumen. Tapi kalau dia butuh dokumen untuk referensi saya, butuh sistem untuk referensi saya, itu biasanya panahnya ke prosesnya gitu ya. Nah, ini grup tadi sudah. Bapak sekalian coba buat baru satu proses, proses penentuan beasiswa. Pahami prosesnya, berpikir simpel ya. Sekali lagi, berpikir simpel. Cara berpikir simpel tuh kayak gimana? Tupoksinya dicek dulu, aktornya dicek, tupoksi, tugas pokok dan fungsi aktornya dicek, masukin dulu ke sana. Jangan berpikir rumit ya, berpikir sederhana dulu. Jadi rektor dan dekan meminta kita untuk membuat BPMN. Ingat, yang minta kita rektor dan dekan. Berarti saya akan buatkan versi gedenya. Si rektor dan dekan pengen supaya bisa nggak 15 menit selesai dulu, tunjukkan ke saya global prosesnya dulu kayak gimana. Nah gitu ya Pak ya. Penentuan beasiswa di Universitas Sekolah Belajar. Proses dimulai dari administrasi, mengumumkan lowongan beasiswa, mahasiswa melakukan pendaftaran, gitu kan. Komite universitas melakukan seleksi, gitu ya. Nanti pendaftaran dari mahasiswa itu diterima administrasi, seleksi administratif, gitu ya. Terus komitenya, ada komite melakukan seleksi 2, seleksi profil, seleksi wawancara. Adminnya mengumumkan, gitu ya. Terus melakukan pencairan beasiswa. Nah, dari sini coba buat baru. Nanti cara buat barunya Bapak sekalian, kalau mau pakai yang ini oke, atau buat baru bener-bener baru, file baru oke ya, new juga oke. Kalau buat dari sini, itu pencet yang sebelahnya di sini, diagram. Ada plus di sini. Create new diagram. Nah, new diagram di sini kita klik, dia keluar baru. Tapi kalau kayaknya ini kasus yang berbeda ya, mungkin Bapak sekalian ya. Tapi ya nggak apa-apa deh. Bebas aja deh, mau buat file baru oke, mau pakai ini juga oke. Kalau buat file baru ya pakai new di sini ya. Nih, new blank model gitu aja. Nanti kita simpan lagi. Nah, coba lihat konsepnya ya Bapak sekalian ya. Pertama, tentukan pelaku atau aktor dari proses, gambarkan dalam bentuk line. Tentukan tugas dari setiap plan, jadikan activities. Terus kemudian alirannya kita tentukan. Rektor dan dekan meminta kita membuat BPMN dari proses penentuan beasiswa di universitas, membuat desain
atau level atas gitu ya. Nih. Nah, proses penentuan beasiswa kalau kayak gini permintaannya itu sudah pasti kita nggak akan buat detail gitu kan. Makanya pahami aktornya, pahami tupoksi dari setiap aktor, buat aliran prosesnya, setelah itu baru kita pikirkan controlling untuk gateway sama flow object yang lain gitu ya. Nah, kalau soal kayak tadi ini cara pemecahannya gimana? Nih, pertama, nih ya, berarti aktornya 3 ya, administrasi, mahasiswa sama komite. Nah, nanti di sini kita buat 1, 2, 3, gitu kan. Saya kasih nama dulu, penentuan bea siswa. Supaya rapi, ini saya Ctrl C ke diagramnya sekalian. Nanti supaya rapi pada saat kita buat webnya. Terus yang atas, nah penempatannya, ini penempatan bebas, nggak ada aturan dari OMG. Tapi cara paling gampang, nanti kalau di organisasi bisa model struktur ya. Yang paling atas itu paling tinggi. Makanya kalau istilahnya disposisi jatuh, nah itu disposisinya turun ke bawah, gitu kan? Yang atas lebih bawah sampai ke clerical job yang staff yang ada di bawah, gitu ya. Bisa aja dari pelanggan kita siapa. Nah, terus siapa yang akan menjadi router atau memproses eh, eh, pertengahan prosesnya, yang akan mensupportnya siapa, sama kira-kira yang nggak mungkin berhubungan langsung gitu ya, itu berarti agak dijauhin kayak gitu aja. Jadi di sini tuh mahasiswa, tadi kalau dilihat di sini, mahasiswa, komite, sama administrasi, 3 itu berarti di sini saya buat mahasiswa. Di sini di sini komite gitu ya. Nah, tupoksinya kalau pengen start sama N langsung oke, tapi bisa aja kita lihat dari tugas pokok dan fungsinya si mahasiswa. Melakukan pendaftaran, mengirimkan dokumen persyaratan. Terus administrasinya, mengumumkan lowongan. Jadi kalau dilihat dari sini bukan mahasiswa nih yang mulai nih, tapi administrasi nih. Administrasi start, ngumumin, mahasiswanya daftar, ngirim dokumen, administrasi seleksi administratif, baru kemudian seleksi profil dan seleksi wawancara yang di bawah, ngumumkan hasil pencairan gitu kan. Nah, ini gedenya saya buat dulu. Start sini, ngumumkan lowongan di sini. Dong, ini kan. Mengumumkan lowongan beasiswa, ini kan. Ini saya pakai kapital depannya biar gampang. Yes. Mengumumkan lowongan beasiswa. Terus kemudian mahasiswanya mendaftar, setelah daftar ngirimkan dokumen persyaratan, gitu kan tadi ya. Jadi di sini melakukan pendaftaran beasiswa. Di sini mengirimkan dokumen persyaratan, gitu ya. Saya ikuti dulu ya. Nih. Melakukan pendaftaran, mengirimkan dokumen persyaratan. Terus kemudian ke sini. Melakukan seleksi administratif. Nih. Setelah itu ke bawah. Tupoksinya dulu supaya nggak bingung. Melakukan seleksi profil. Terus melakukan gitu kan. Seleksi wawancara ya kalau nggak salah ya, sebentar. Nah, betul ya. Mengumumkan hasil, melakukan pencairan beasiswa. Mengumumkan hasil di sini. Mengumumkan hasil gitu ya. Penentuan beasiswa gitu kan. Dan melakukan pencairan. Nih.
Saya gedein sedikit, N di sini. Nih. Jadi kalau ditanya, buat versi level yang agak atas, lah ya ini sesuai dengan tupoksinya dia. Nggak usah berpikir dulu kontrolnya, gateway dan seterusnya, nggak perlu nanti kayak gini, gitu ya. Nih, yuk sampai sini ada masalah nggak Bapak sekalian? Saya simpan ya. Save penentuan beasiswa dong. Nih, kita masuk ke flow object. Saya dari sederhana dulu ya Bapak sekalian ya. Jadi pertama, flow object itu ada 3, event, activities, sama gateway. Event sama activities itu banyak yang nggak bisa membedakan ya, tapi sebenarnya gampang. Event itu something that happen, something that occur. Jadi dia itu sesuatu yang terjadi sifatnya pasif. Mulai jam 9 saya bekerja, kayak gitu itu pasti bentuknya event. Tapi kalau bentuknya aktif, something to do. Not something that happen, bukan, tapi something to do, sesuatu yang saya lakukan. Itu nanti pakai activities gitu ya. Contoh nih, nanti start ini bisa kita dokumen diterima. Dokumen diterima, itu bisa. Tapi namanya bukan menerima dokumen, tapi dokumen diterima. Tapi kalau menerima dokumen kita pakai activity ini. Saya start bekerja kalau sebuah dokumen saya terima, itu nanti di bawahnya start ini dikasih dokumen ABC atau XYZ saya diterima, pakai pasif ya, karena dia sifatnya pasif. Tapi kalau ini selalu verb object aktif. Event itu ada 3. Start, end tadi sudah kita pakai, sama kalau ada di tengah, itu kita pakai namanya intermediate nanti. Ini jarang dipakai, kecuali nggak peduli dengan simulasi gitu ya, pokoknya ini saya biarkan gitu ya, karena ini harus nunggu suatu kejadian ya, karena ini namanya kejadian. Start, kalau dokumen saya terima, waktu terjadi berapa, jam berapa, itu baru dia tertrigger lagi. Jadi yang men-trigger ini tuh event atau kejadian. Tapi kalau yang ini, itu kegiatan gitu ya, jadi verb object. Nah, terus ada satu lagi gateway. Gateway itu pemecah. Ketika kita pakai flowchart itu hanya 2. Paralel sama eksklusif. Eksklusif itu pilih salah satu. Tapi di BPMN tuh ada 6. Meskipun ini, dan ini jarang kita pakai juga, gitu ya. Makanya yang akan kita sering pakai ya paling 2 ini, eksklusif gateway sama paralel gateway. Nanti di bagian advance saya akan bahas ini, tapi yang untuk awal ini kita akan coba yang 2 ini dulu aja. Start and intermediate sama activities itu ada 2, atomic activities sama sub process, gitu ya. Yang event itu start, end, sama di tengah event, kejadian, itu selalu pasif ya. Something that happen kan pasif. Jadi kayak gini ini setelah layak, saya akan nunggu SPK diterima, baru saya carikan kredit. Nah, itu di tengahnya dikasih event. Nanti event itu ada banyak. Tertrigger oleh apapun lah generik ya, itu nggak pakai apa-apa. Tapi kalau tertriggernya oleh dokumen, adanya suatu dokumen, ini pakai ini. Tertriggernya oleh waktu, ini pakai ini. Jadi tertrigger oleh apa, itu dia yang kita ini kan. Jadi kalau proses pencairan kredit itu ada proses mencairkan kredit ya, yang bagian terakhir tadi kan. Itu nunggu SPK diterima dulu, baru kemudian nganalisis bla bla bla. Nah, itu startingnya dari dokumen, berarti kita pakai klik kanan, nanti message kayak gini. Dan di sini SPK pencairan kredit diterima, baru kemudian dia bekerja. Message start end sama timer start end. Kalau timer itu waktu. Setiap tanggal 1 baru mulai bekerja nih BOD-nya. Nah, setiap Senin itu mulai bekerja. Nah, ini kita tertriggernya waktu, itu klik kanan nanti timer start event. Nanti ngaturnya di sini ini. Kalau ini tuh setiap awal bulan gitu, setiap awal semester. Nah, ini klik kanan event type. Kita tulis timer. Ya, di sini kita kasih waktu setiap awal semester. Nih. Atau ini nggak per semester, ini per tahun, berarti setiap awal tahun ajaran. Setelah orang masuk, kemudian saya umumkan, gitu ya. Tapi, enggak ini setiap permintaan diterima. Nah, klik kanan, event type, saya pakai message, kerjasama, gitu ya, beasiswa, perjanjian gitu ya, kerjasama beasiswa dengan partner diterima, baru kemudian dia jalan. Ini namanya message start event. Nanti di end-nya juga sama.
message apa yang terkirim atau diterima bisa. Nih, nanti yang lainnya kita masuk ketika kita di advance. Terus kemudian, nah activity itu bisa dua, task sama subprocess. Task itu yang tadi kita buat semuanya task gitu ya. Kalau subprocess itu bentuknya di dalam proses ada proses, di dalam proses ada proses. Task ini bisa kita kasih anotasi ya, bisa kita kasih anotasi, tapi ini nggak wajib gitu ya. Tapi bisa kita kasih tanda. Kalau task biasa pakai ini, generic. Tapi kalau saya pakai software, itu pakai ini, yang user ini. User task namanya. Tapi kalau ada activity atau task yang jalan secara otomatis, gitu ya, dan berhubungan dengan sistem yang lain, ini pakai service task. Tapi kalau jalan sendiri, tapi nggak melibatkan sistem yang lain, jalan sendiri nih, kayak mengirimkan email notifikasi, nah itu namanya script task. Task yang kita kerjakan secara manual, sekretaris memasukkan surat ke dalam amplop, manual task. Task yang ada proses berpikir, itu kita pakai business rule task. Approval, menentukan sesuatu, gitu ya. Kayak tadi, kredit, menganalisis kelayakan kredit itu ada proses berpikir, ada banyak peraturan yang kita cek, itu biasanya pakai business rule task. Caranya kayak gini. Misalkan di sini, mengumumkan atau melakukan pendaftaran ini pakai sistem. Ini nanti klik kanan, task type, kita pilih user task. Nanti kayak gitu ya. Nih, cuman ini nggak wajib. Kalau nggak mau bingung, hanya ngasih tanda aja gitu ya. Nah, terus kemudian ini nanti, ini contohnya business rule task ya, melakukan approval. Gitu ya. Ini kan proses berpikir, ini business rule task. Proses itu ada, task itu ada yang atomic task atau atomic activity sama subprocess gitu ya. Cara membuat subprocess itu nanti klik kanan, create subprocess, nanti akan jenisnya ada 3. Defaultnya dia reusable, jadi benar-benar proses baru yang ada pool sama len. Bisa kita set embedded, jadi embedded subprocess, nggak ada pool sama len, maknanya apa? Ya pelakunya yang len itu aja gitu ya, sama ad hoc. Kalau ada proses yang nggak ada alurnya, itu nanti subprosesnya namanya ad hoc gitu ya. Nah, subproses inilah yang leveling 1, 2, 3 itu, gitu ceritanya nanti. Nah, misalkan nih, mencairkan kredit tadi, ini kita buat subproses nanti, mencairkan kredit atau melakukan pencairan kredit tadi, kita buat subproses yang isinya seperti ini, Bapak Usman. Isinya seperti ini. Ada analis kredit yang bekerja atau kredit analis, juga ada BOD yang bekerja. BOD-nya bekerja, analis kreditnya bekerja. Nah, ini namanya reusable subprocess. Tapi ada proses yang hanya satu yang bekerja. Nih, itu namanya embedded subprocess kayak gini nih. Mencairkan kredit itu yang ngurusi cuman satu line gitu ya. Ya dia kayak gini nih, nggak ada orang lain, nggak ada aktor lain. Ya sudah kita buat embedded subprocess, nempel nanti. Ketika kita publish as web, nanti ada bedanya kalau ini tuh anak, jadi anak, kalau kita klik plus anaknya ini, tapi kalau ini itu proses baru. Kalau ini nanti proses baru gitu ya. Nah, sekarang kita coba, karena tadi beasiswa kita coba ini ya. Mengirimkan dokumen persyaratan, jadikan reusable subprocess, isi dengan mahasiswa mengajukan permohonan surat, gitu ya, ini mengorong dokumennya, bebas narkoba, surat tidak mampu, surat kelakuan baik, setelah semua dokumen tersebut didapatkan, mahasiswa mengirimkan ke administrasi. Nah, mengirimkan dokumen persyaratan. Klik di sini, ini saya kembalikan dulu ke awal ya. Saya kembalikan. Ini saya buat subprocess. Gimana caranya? Klik kanan, transform to subprocess. Gitu aja. Klik kanan, transform to subprocess. Saya klik. Setelah ini, klik kanan, edit subprocess. Kalau kita pengen membuat embedded subprocess. Ini embedded nih, nggak ada pool sama len, nggak ada pilihan pool sama len juga. Defaultnya embedded. Cuman kalau Bizagi yang versi terbaru, itu defaultnya reusable subprocess. Gitu ya. Nah, gimana cara menjadikan ini reusable subprocess? Ya klik kanan, subprocess type-nya buat reusable dulu. Gitu. Baru jadi reusable. Ini kita buat reusable dulu aja ya. Nanti embedded-nya nanti. Ini setelah kita transform to subprocess, klik kanan, reusable subprocess, saya klik, dia lebih tebal. Terus setelah itu saya klik kanan baru edit subprocess gitu. Ini baru saya edit. Nah, muncul pool sama len. Jadi sekali lagi, bedanya embedded sama reusable subprocess, kalau embedded itu nempel, pelakunya hanya mahasiswa ini, nggak ada orang lain. Kalau ini pelakunya hanya mahasiswa, buat embedded gitu ya. Jadi ini subprocessnya ubah jadi subprocess biasa, ini sudah embedded ya, balik lagi ke embedded subprocess kayak gini. Jadi di sini saya klik kanan, subprocessnya saya buat reusable,
klik kanan lagi, edit subproses. Nah, kita isi dengan yang tadi. Mahasiswa mengajukan surat permohonan bebas narkoba, tidak mampu, dan surat kelakuan baik ini ya. Nih, ini saya buat. Klik kanan, edit subproses. Nah, ini pelakunya mahasiswa. Saya double klik di sini namanya, nama proses. Saya Ctrl C untuk ngubah ini sama ngubah ini tadi biar rapi. Biar rapi. Nih ya, mengirimkan dokumen persyaratan. Nah, ini pelakunya mahasiswa. Jadi saya buat line mahasiswa. Mahasiswanya ngurus nih. Start. Ngurus apa tadi, dan ngurus apa tadi gitu kan tadi kan. Terus kemudian setelah selesai seperti ini. Untuk sementara sederhana dulu kayak gini nggak apa-apa. Saya akhiri dengan N. Mengajukan surat permohonan bebas narkoba. Ini mengajukan surat permohonan bebas narkoba, ini yang pertama. Yang kedua, mengajukan permohonan surat tidak mampu. Yang ketiga, mengajukan surat kelakuan. Terus kemudian mengirimkan seluruh dokumen persyaratan tadi. Ke administrasi. Ini dulu. Nanti kita akan ubah ini jadi paralel dan seterusnya. Tapi untuk sementara ini dulu. Jadi, Bapak Ibu sekalian lihat nih di sini. Kita sudah punya subproses yang sifatnya reusable, dan ini kalau kita klik kanan, expand, loh kelihatan di sini. Kelihatan nih. Kalau kita collapse ya dia mengecil lagi gitu ya. Klik kanan expand yang besar gitu ya. Ya. Dan ini kalau kita apa adanya dalam bentuk expand, terus kemudian kita publish as web, kayak tadi. Oh ini ada yang, nah ini dua ini ya. Ini yang ini nggak usah deh. Nih, penentuan beasiswa, mengirimkan dokumen persyaratan, saya next, all, saya next, saya finish. Nah nanti bentuknya penentuan beasiswa. Ini kalau saya klik nanti sebentar, nggak mau deh. Nah, masuk ke dalam ya. Ini saya, masuk ke dalam. Kalau ini saya buat dalam bentuk collapse kayak gini, saya publish as web, dia di sananya juga apa adanya dia. Nih. Klik di sini, arahkan ke subproses, masuk ke dalam. Nih. Yuk, sampai sini ada masalah nggak? Tadi sudah kita buat dua ya, melakukan seleksi juga sudah. Nah, sekarang coba buat yang embedded di sini nih. Melakukan pendaftaran. Tadi belum ya? Dia, Adi Zidan tadi belum kan? Belum, Pak. Melakukan pendaftaran ini. Nanti diisi dengan flow yang isinya seperti ini. Mempelajari, membuka gitu ya, dan seterusnya ini. Nah, ini gimana caranya? Di sini, melakukan pendaftaran. Klik kanan, transform to subproses. Nah, embedded itu nggak usah diubah jadi reusable, nggak usah. Langsung aja ini diedit aja. Klik kanan, edit. Loh, nanti di sini ini. Kita tinggal masukkan yang start gitu kan, langsung tanpa len. Loh kok kenapa tanpa len ya? Karena pelakunya cuma si mahasiswa aja. Jadi ini ke sini. Nih gitu kan. Terus kemudian ini ke sini. Oke, yuk dicoba. Ini embedded. Nanti perbedaannya itu kalau kita publish as web. Nah, nanti ada plus seperti ini. Kalau saya klik, dia melakukan pendaftaran. Ini tandanya dia embedded. Kalau ini reusable. Reusable itu bisa dipakai lagi di proses yang lain. Nanti bisa kita link. Tapi kalau ini dia nggak bisa. Melakukan pendaftaran ini dia nggak bisa di-link dari tempat lain. Gitu ya. Nih, kalau ini bisa di-link. Nanti pada saat kita buat bukan penentuan beasiswa, penentuan pelajar teladan misalkan. Ada proses mengirimkan dokumen persyaratan ini yang prosesnya sama dengan ini, nggak masalah.
tinggal di link di sini nanti, di-linkkan ke sini. Nah, itu makanya disebut reusable, bisa dipakai lagi. Artifact ya, sistem informasi beasiswa pada saat membuka dan mengisi formulir, sistem informasi beasiswa. Nah, ini nanti berarti ini kita letakkan di sini. Sistem informasi beasiswa. Ini ke sini. Ini ke sini. Nih ya. Nah, sekarang ada satu lagi jenis subproses yang nggak pakai alur. Ini jarang banget terjadi, tapi kalau kita suatu saat ketemu di BPMN memungkinkan proses tanpa alur, Bapak Islan. Jadi yang mana duluan bebas, tapi udah di activity-nya akan seperti apa gitu ya. Nah, contoh nih, melakukan seleksi wawancara, nih saya buat di sini ya Bapak Islan ya. Melakukan seleksi wawancara itu kan bebas-bebas saja mau tanya apa duluan. Yang penting apa yang akan ditanyakan. Nah, yang ditanyakan itu pengennya ngecek motivasinya, nguji kemampuan verbal dan kemampuan akademik atau non akademik sama akademik, ngecek latar belakang keluarga gitu ya. Motivasinya, keluarga, kemampuannya ada dua, akademik sama non akademik gitu ya. Nah, ini klik kanan, transform to subprocess, klik kanan lagi, edit, tapi ini kita pilih as is ad hoc ini aja. Nih. Nah, kayak gini nanti ada logo simbol ini ya, ada simbol seperti ini, tak terhingga seperti ini. Nah, ini ad hoc namanya. Tinggal kita klik kanan, subprocess. Udah. Jadi misalkan kita pengen ngasih guidance ke komite bahwa nanti Bapak boleh tanya apapun, tapi intinya Pak dicek dulu motivasinya gitu ya. Nih, menguji atau melakukan konfirmasi motivasi mengikuti beasiswa. Nih. Terus kemudian menguji kemampuan verbal, menguji kemampuan akademik. Atau ini misalkan akademik sama non akademik ya. Nah, nih. Jadi guidance untuk komite yang melakukan interview, tolong nanti dicek ini Pak, gitu istilahnya ya. Tolong 4 hal ini dicek, tapi bebas mau tanya yang manapun nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau sebelum tanya kondisi keluarga, tolong ditanyakan dulu motivasinya Pak. Nah, kalau kayak gitu ini dikasih panah aja di sini. Nah, gitu. Tapi yang lainnya boleh mana yang duluan bebas. Ini juga oke. Ini namanya ad hoc. Nggak bisa kita lakukan di flowchart, nggak bisa ya. Kalau di BPMN ada standarnya untuk ad hoc. Nah, kita sudah buat banyak nih. 1, 2, seleksi administratif tadi 1, sama ini dan ini. Nah, kalau udah, saya lanjut. Gateway. Nah, ini sekarang kita waktunya belajar gateway nih. Jadi yang paling sering dipakai eksklusif sama paralel gateway nih gitu ya. Yang lainnya sebenarnya akan jarang kita pakai, tapi kita belajar dulu dari yang paling sering kita pakai ya. Eksklusif sudah pernah kita pakai, paralelnya belum. Jadi eksklusif itu banyak pilihan, pilih salah satu. Nih, coba konsentrasi sebentar ya Mas. Eksklusif gateway, namanya eksklusif, pilih salah satu. Jadi banyak pilihan, saya harus milih salah satu. Paralel itu kegiatan yang dilakukan dalam satu waktu bersamaan. 5 kegiatan dilakukan bareng, namanya paralel gateway. Inklusif itu lawan dari eksklusif. Kalau eksklusif pilih salah satu. Inklusif boleh pilih 1, boleh pilih 2, boleh pilih semua. Nah, ini inklusif. Ini kondisinya jarang, makanya jarang kita pakai juga yang inklusif gitu ya. Eksklusif tapi belakangnya event. Nah, itu disebut event based gateway. Eksklusif pilih salah satu tapi event. Paralel tapi event, paralel event based gateway gitu ya. Selain 1 sampai 5 itu kita pakai yang ke-6, complex gateway. Complex gateway itu biasanya kebanyakan dipakai di penutupnya, bukan pembukanya. Pembukanya biasanya paralel atau inklusif atau pilihan. Penutupnya kita kasih persyaratan yang selain yang 1 sampai 5 tadi gitu ya.
Nah, kalau yang eksklusif, ini sudah clear banget. Tadi ada contoh melakukan pencairan kredit nih ya, menganalisis jumlah pencairan gitu ya, analis kreditnya. Kalau lebih dari 500 juta dia turun ke bawah gitu kan. Kalau enggak dia memproses pencairan dan seterusnya gitu ya. Ini eksklusif gateway. Nah, sekarang yang paralel. Paralel itu dilakukan secara bersamaan gitu ya. Nah, sekarang kita perbaiki yang mengirim dokumen persyaratan tadi, Bapak Ustaz. Coba mahasiswa dalam waktu bersamaan, kalau tadi enggak tuh. Nih lihat nih. Mengirimkan dokumen persyaratan itu tadi kayak gini kan. Nih. Nah, sekarang coba dirombak ya. Soalnya kayak gini nih. Mahasiswa dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan ke 3 tempat tadi. Setelah semua dokumen tersebut didapatkan, gitu ya, bukan satu-satu ya, didapatkan, maka mahasiswa mengirimkannya ke administrasi. Nah, coba ini di-improve, ini diperbaiki. Ini diperbaiki, gitu ya, dirombak, ini tadi, dengan ini. Ya, wes monggo. Yang ini tadi aja dirombak. Kan logikanya gini nih, Pak. Ini gini kan? Ini tinggal di delete aja kan? Loh. Ini kan? Dibuat paralel di depan. Paralel. Jadi klik kanan, gateway type-nya kita pilih paralel gitu ya. Ya sudah, tinggal di paralel aja. Paralel itu nggak harus 2, yes no, nggak harus 3 ya. Bisa 5 juga nggak apa-apa. Di soalnya setelah semua dokumen didapatkan, nah itu maknanya setelah semua dokumen didapatkan itu berarti kita konvergen dulu loh gitu. Nih. Setelah semua dokumen kita dapatkan kayak gini, ini paralel juga. Loh. Nah. Jadi dilakukan bersamaan. Setelah semua dokumen selesai didapatkan, saya kirimkan. Nah, ini prosesnya kayak gini. Oke, sudah? Yang sudah berhasil. Coba soal berikutnya di bawahnya. Seleksi profil, jadikan reusable subproses, pakai paralel untuk mendukung aktivitas di bawah. Komite universitas melakukan seleksi profil dengan menilai prestasi akademik, non-akademik, kondisi keuangan. Sebelum menilai, komite bila diperlukan melakukan validasi dan verifikasi dokumen dengan menghubungi unit kerja yang terkait, gitu ya. Ini nggak sulit lah ya, Bapak sekalian ya. Nah, seleksi profil, transform to subproses kayak tadi. Terus saya buat dia reusable karena saya pengen ini bisa dipakai oleh ini. Nah, terus kemudian saya Ctrl C, di sini saya ubah aja di sini. Ini komite, berarti di sini komite. Nah, kalau saya pengen single gitu ya, saya nggak pengen proses ini melibatkan orang lain dalam arti melibatkan secara kenyataan, tapi di BISPRO-nya nggak mau melibatkan. Apakah bisa? Oh bisa aja, nggak ada masalah. Jadi nanti gini, terus kemudian saya paralel tadi, saya siapin dulu, sebentar saya gedein ya. Saya siapin dulu, terus kemudian saya paralel, di sini letak paralelnya ya. Terus ke sini, ini ya. Kalau saya nggak pengen melibatkan proses lain dalam arti nggak pengen saya gambarkan gitu ya. Apa namanya? Gimana caranya? Ya sudah tinggal gini aja. Di paralel melakukan penilaian ya. Akademik, non-akademik, kondisi keuangan, terus kemudian merekap dan menilai. Nah, sebenarnya cuma gini aja kalau secara umum. Saya nggak pengen saya gambarkan nih pihak lain ya gini berarti ya toh. Merekap mahasiswa pendaftar gitu. Menilai prestasi akademik, menilai prestasi non-akademik, menilai kondisi keuangan, melakukan rekap penilaian profil gitu aja ya.
Tapi kalau saya pengen, ternyata ini saya butuh konfirmasi nih gitu ya. Saya letakkan di depan ya, dari Westland ya. Jadi ini sebelum menilai kan tadi kan. Saya kasih ini perlu validasi dan verifikasi, agak meragukan nih gitu ya. Data yang dikirimkan agak meragukan nih gitu ya. Tapi kalau ya, nah saya pengen mengirimkan permintaan konfirmasi ke unit kerja terkait gitu ya. Bisa paralel di sini. Nah, saya paralel, saya kasih 3. Ini kalau kita memang pengen gambarkan semuanya ya. Nanti saya paralel di sini, 1 ke sini. Nanti saya rekap dulu gitu kan. Ini pertama fakultas. Terkait. Ini organisasi terkait. Yang ini kelurahan. Kelurahan terkait ya. Melakukan validasi dan verifikasi. Prestasi akademik. Ternyata dia dapat penghargaan dari Indonesian Idol, dia pernah ikut. Nah, berarti prestasi non akademik. Oh iya, dia ikut. Melakukan validasi dan verifikasi kemampuan ekonomi gitu ya. Nah, hasil dari tiga-tiganya saya rekap dulu. Konvergen ya. Nih. Baru kemudian nah, paling kayak gini aja, dikasih 1 proses dulu karena nggak mungkin dia langsung ke sini kayak tadi ya, nanti kena error kayak tadi. Yuk. Aman? Oke, sudah? Kita tadi sudah belajar 2, eksklusif dan paralel. Nah, sekarang mau tak ajak dulu ke event based gateway. Ini di sini nih. Contoh paralel event based gateway gitu ya. Jadi dilakukan secara bersamaan, tapi belakangnya event gitu ya. Belakangnya event, bukan activity. Nah, itu disebutnya paralel event. Nanti kalau di depannya itu eksklusif tapi belakangnya itu event, sama ya. Sekali lagi, paralel itu bersamaan, tapi belakangnya bukan activity kayak gini, tapi belakangnya event. Cara membuat dia jadi paralel event itu Bapak sekalian, ya tinggal diklik kanan, event type, pilih paralel event based gateway gitu ya nanti ya. Nah, sekarang kita coba yang ini. Mengirimkan dokumen persyaratan. Loh, tadi kan sudah kita buat. Ya, tadi sudah kita buat nih. Mengirimkan dokumen persyaratan. Nih, ternyata saya nggak pengen seperti ini. Prosesnya bukan kayak gini nih. Prosesnya itu gini. Mahasiswa mengajukan dulu ketiganya. Pengurusan surat di atas tidak langsung bisa jadi. Jadi mahasiswa harus nunggu beberapa hari. Yang nanti suratnya akan datang atau dia ditelepon atau whatever apapun namanya ya. Pokoknya suratnya baru datang setelah berapa hari kemudian gitu ya. Nah, baru setelah semua dokumen persyaratan didapatkan, maka mahasiswa mengirimkannya sebagai persyaratan. Ini belakangnya sama, cuman yang perlu diubah yang di sini nih. Nah, kira-kira gimana nih kalau soalnya kayak gini? Monggo diperbaiki ya. Yang mengirimkan dokumen persyaratan pakai paralel event. Depannya sudah benar ya, ngajukan ya, tapi nggak langsung jadi. Ngajukan. Nah,
Nanti gini kan berarti ya. Nah, ditunggu gitu ya. Paralel bersamaan ngajukan. Nah, ini gini. Paralel lagi. Ini. Nih. Ini gitu kan. Message semua ya, soalnya bentuknya dokumen ya. Nah, gini kan. Surat bebas narkoba diterima, gitu kan. Surat tidak mampu diterima. Hati-hati ya. Semuanya harus pasif karena ini event. Surat kelakuan baik diterima. Dan ini bukan sending ya. Ini yang warnanya gelap ini sending. Klik kanan, istronya dibuang. Bukan melempar tapi menerima. Nih, klik kanan, istronya dibuang. Nah, gini. Paralel get event base ya. Paralel event ya, sorry. Ini salah nih saya. Nah, di depan paralel activity. Di belakang paralel tapi event. Oke ya. Nah, sekarang lihat. Saya lanjut. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, ini sudah ya, Bapak sekalian ya. Sekarang kita inklusif. Nah, inklusif itu Bapak sekalian lihat nih contohnya nih. Ini ada proses analisis kelayakan iklan di media massa. Jadi ini tuh prosesnya di depan yang ini nih sebenarnya. Yang di sini nih. Mengumumkan lowongan beasiswa itu ada subproses di mana kita akan menganalisis iklan yang kita akan sebarkan gitu ya. Nah, jadi administrasi mengirim nih kurang mengirim ya. Mengirim permohonan analisis iklan media massa. Ngirim ke siapa? Ke Humas. Humas nanti melakukan analisis. Hasil analisis Humas itu bisa tiga ya. Satu, iklan di koran aja deh. Karena ini paling pasnya iklan di koran. Atau budget kita kebetulan hanya ada untuk di koran. Bisa juga rekomendasinya si Humas itu nggak hanya iklan di koran sama iklan di TV, tapi nggak perlu di radio. Loh, boleh. Jadi boleh pilih satu aja, koran aja deh. Boleh aja, koran sama TV deh, kamu iklan. Begitu diputuskan koran dan TV, si Humasnya desain iklan koran, desain iklan TV, tentukan waktu tayang, gitu ya. Terus kemudian ngajukan ini ke administrasi gitu ya, ngajukan ide ini gitu ya. Tapi boleh nggak hanya TV aja? Boleh. Boleh nggak hanya radio saja? Boleh. Boleh nggak radio sama TV? Boleh. Boleh nggak saya pilih tiga-tiganya? Oh boleh. Boleh pilih satu, boleh pilih dua, boleh pilih tiga. Itu yang disebut inklusif. Lawan dari eksklusif yang pilih salah satu tadi, ini pilih salah dua atau salah tiga juga nggak apa-apa. Nah, ini seperti ini Pak Ustaz. Jadi sekali lagi, eksklusif pilih salah satu. Paralel berbarengan. Inklusif boleh pilih salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah semua optionnya itu saya pilih semuanya juga nggak apa-apa. Paralel event, paralel kayak ini, tapi belakangnya event, gitu ya. Nah, paham ya? Pilih salah satu, boleh pilih lebih dari satu, berbarengan belakangnya event, gitu ya. Nah, sekarang kita coba ini, coba kerjakan ini, Pak Usman. Permainan logik nih, Pak Usman. Melakukan seleksi wawancara itu dimodifikasi aja, dibuat jangan ad hoc lagi, gitu ya. Embedded nggak apa-apa, tapi bukan ad hoc, gitu ya. Is ad hoc-nya dibuang. Terus kemudian coba terapkan. Pada proses seleksi wawancara, komite harus mengkonfirmasi tiga hal ya, akademik, verbal, kondisi keuangan keluarga. Akademik itu diuji dengan kemampuan matematika atau, lihat ya kan ya, atau nih pakainya nih, atau bahasa Inggris, atau pengetahuan umum. Boleh diuji salah satu dari ketiganya, salah dua, atau ketiganya. Nah, pakai inklusif ya nanti di sini ya. Jadi di depan tadi pakai paralel dulu tiga-tiganya, wajib soalnya tiga-tiganya. Yang verbal diuji dengan memilih salah satu, berarti eksklusif ini.
Bisa nyanyi, baca puisi atau pidato. Salah satu karena diuji dengan memilih salah satu. Kondisi keuangan keluarga dikonfirmasi secara menyeluruh, meminta surat asli keterangan tidak mampu, menanyakan aset, menanyakan gaji orang tua dan seterusnya. Itu tiga-tiganya kita lakukan, berarti paralel. Coba seleksi wawancara. 10 menit bisa nggak ini? Jadi eksklusif sudah, inklusif sudah, paralel sudah, event based paralel sudah, gitu ya. Nah, kurang 2, kompleks dengan event based gateway. Event based gateway itu eksklusif ya, pilih salah satu tapi event. Eksklusif itu pilih salah satu, paralel itu bersamaan, inklusif boleh pilih salah satu, salah 2, salah 3, atau salah 4, atau tergantung jumlah opsinya berapa. Paralel event, paralel tapi event. Nah, event based gateway, pilih salah satu tapi event. Gitu ya, pilih salah satu tapi event. Contohnya kayak gini, pengajuan kredit ya, consumer credit application nih. Cabangnya mengisi data debitur, calon debitur, ngecek data, hasil pengecekannya kalau ditolak N gitu aja, kalau diterima, hasil pengecekannya oh diterima, si cabang ini menunggu pengiriman dokumen. Sudah dikirimkan, tolong kirimkan dokumen bla 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 gitu kan. Nah, dia menunggu pengiriman dokumen. Nunggu ini kan berarti dia nunggu, nggak ada aktif ya, nggak ada aktif kan. Nunggu itu bisa 2, waktunya seminggu terlewat atau dokumennya diterima. Oh, saya nunggu dokumennya saya terima, ya sudah, saya lakukan kredit analisis gitu ya, atau loan study gitu ya. Nih kalau dokumennya diterima. Nah, tapi kalau 1 minggu nggak ada, padahal sudah saya cek diterima nih, saya nunggu kiriman dokumen persyaratannya gitu ya. Setelah sampai 1 minggu kok nggak ada kabar, dia follow up. Follow up, ditanya, ingin nerusin proses atau enggak? Oh enggak, N. Oh ingin nerusin proses, tunggu lagi. Dokumen diterima, lari ke sini. Nah, ini tuh pilihan, tapi event based, bukan si cabangnya aktif. Enggak, gitu ya. Dia event. Nunggu 1 minggu, atau dokumen yang saya tunggu tadi saya terima, terus saya lanjut ke sini. Nah, coba dilihat lagi ya, dianalisis lagi ya. Jadi, event based gateway itu sebenarnya pilihan, salah satu, tapi bukan kita yang aktif menentukan, tapi memang kondisinya, waktunya kelewat 1 minggu, saya follow up, karena saya tanya masih lanjut atau enggak. Kalau masih lanjut ya saya tunggu lagi gitu ya. Atau nggak sampai 1 minggu pun dokumennya keterima. Oh ya dokumennya dikirim. Oh ya kalau sudah dokumennya diterima ya sudah, ini di sini. Sudah bisa kita lanjut. Kompleks itu kayak gini nih Bapak Usman. Depannya biasanya kalau nggak paralel, inklusif antara 2 itu ya. Eksklusif jarang ya. Dulu kita pakai di KPK karena KPK menerapkan kolektif kolegial. Jadi kalau kita ngajukan ke 5 pimpinan KPK, itu ada rule, cukup 2 pimpinan KPK, tapi 1 harus dari ketua KPK. Nah, kayak gitu tuh kan nggak bisa pakai eksklusif, nggak bisa, inklusif nggak bisa, paralel nggak bisa loh. Terus pakai apa itu? Ngajukannya paralel, benar, tapi kondisi seperti itu belakangnya kita kasih kompleks seperti itu. Jadi depannya diajukan ke semua tempat, tapi dikasih catatan cukup 2 persetujuan, tapi wajib ada persetujuan dari rektor kayak gitu. Itu pakai kompleks. Itu aja sih Pak Usman. Kompleks nggak pernah dipakai di depan. Jadi kompleks nggak pernah dipakai di depan. Kompleks itu dipakai di belakang khusus untuk memberi persyaratan yang nggak bisa di handle oleh gateway yang lain. Oke, Pak Usman. Jadi hari ini kita sudah sampai ke kompetensi cek ya Pak Usman. Connecting object sudah, sequence flow, message flow, asosiasi sudah, swimlane sudah, pool sama line gitu ya. Tadi ketambahan timeline ya kalau di Bizagi ketambahan 1 gitu ya. Terus kemudian artifact itu ada anotasi, group, data object, data store clear. Nah, flow object kita sudah belajar event, start, intermediate, end sudah. Nggak semuanya, tapi message sama timer tadi kita sudah belajar juga. Nih, nanti kalau yang masuk advance kita ini. Task kita bisa ngasih tanda, kalau butuh software pakai user task. Kalau jalan secara otomatis melibatkan sistem yang lain, service. Jalan otomatis saja, kayak ngirimkan email secara otomatis, itu script task gitu ya. Aktivitas manual, masukin surat ke dalam amplop misalkan, manual.
Aktivitas perlu mikir itu pakai business rule task. Sekali lagi, nggak perlu pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita pengen ngasih anotasi supaya clear bahwa ini pakai software, user task gitu ya. Ini jalan secara otomatis gitu ya, tapi nggak melibatkan sistem yang lain gitu ya. Nggak ada web service, nggak ada apa, itu script task. Tapi kalau, oh ini pakai web service, service task gitu aja. Subproses, kita sudah belajar 3, embedded, reusable, ad hoc. Ada lagi transaction, ini nanti kompleks ya, ini besok. Terus gateway, kita sudah belajar semua. Eksklusif, inklusif, paralel, kompleks, sudah semua. Terus yang berbasis event, itu juga ada event based sama paralel event based. Gitu ya.